Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Dono dan teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan tugas telemanajemen. Dan berikut adalah presentasinya. Di sini saya mengambil dari buku tahun 2019, Global Talent Management, yang bertemakan Managing Global Talent Flows atau mengelola aliran bakat global. Yang pertama di sini ada pembagian-pembagian yang akan saya paparkan. Terdapat 4 bagian, yang terakhir yaitu 5 kesimpulan. Yang pertama ada Recent Trends in Global Talent Flows atau tren terkini dalam aliran talenta global. Yang kedua ada Organizational Trends in Managing Talent Flows, internal versus eksternal. Tren organisasi dalam mengelola aliran bakat internal dan eksternal. Dan yang ketiga ada Internal Mobility, Expatriate dan Impatriate. Mobilitas internal, expatriate dan impatriate. Dan yang keempat ada External Hires atau Executive Search Firms dan Social Networking Website. Rekrutan eksternal, perusahaan pencarian eksekutif dan situs jejaring sosial. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, di sini ada recent trends in global talent flows. Organisasi memberikan tingkat keamanan kerja yang tinggi dan seringkali menjanjikan pekerjaan seumur hidup untuk loyalitas karyawan dan kinerja yang memadai. Menurut Capelli et al. Pada tahun 1997 dan Capelli pada tahun 1999. Organisasi juga secara agresif memperluas bisnis lebih ke negara asing. Maka banyak perusahaan multinasional menghasilkan lebih dari 50% total penjualan di luar negeri, bahkan lebih dari 90%. Sejalan dengan adanya tren ini, maka terdapat 3 bagian penting yang dapat diambil, yaitu perusahaan multinasional secara bertahap mendirikan anak perusahaan asing di luar negeri. Yang kedua ada menjadi penyedia lapangan kerja di luar negeri. Yang ketiga ada berbagai jenis pilihan. Perusahaan multinasional mulai mengacu pada berbagai jenis pilihan penempatan staf internal global seperti ekspatriasi dan impatriasi. Di slide selanjutnya akan dijelaskan lebih detail lagi mengenai ekspatriasi dan impatriasi. Yang kedua ada Organizational Trends in Managing Global Talent Flows, internal versus external. Mobilitas internal mengacu pada penugasan pekerjaan baru dalam organisasi yang sama, misalnya promosi atau relokasi. Mobilitas eksternal mengacu pada perekrutan karyawan baru dari luar organisasi untuk mengisi pekerjaan yang terbuka. Lalu, di sini juga mempekerjakan dari dalam juga dapat memfasilitasi berbagai pengetahuan, karena semakin lama hubungan yang dipupuk oleh mobilitas internal akan menghasilkan kemampuan organisasi yang unik, menurut Chadwick dan Dabu pada tahun 2009. Sedangkan jika perusahaan mempekerjakan dari luar eksternal, maka terdapat ada beberapa poin, yaitu lebih berpikiran terbuka secara kognitif, yang kedua ada kurang berkomitmen terhadap status quo, yang ketiga ada lebih mampu melihat tindakan baru, yang keempat ada melakukan perubahan besar dalam perusahaan karena memiliki lebih sedikit ikatan dengan para eksekutif, dan kurang berkomitmen terhadap arah strategi saat ini, menurut Karefli pada tahun 2007. Nah, di slide sebelumnya sudah menyinggung ekspatriat dan impatriat itu sendiri. Nah, di sini ada penjelasan lebih detailnya mengenai ekspatriat. Ekspatriat adalah penerima tugas internasional yang dikirim dari kantor pusat ke anak perusahaan di luar negeri. Sekembalinya mereka ke markas, mereka diberi label repatriasi. Dampak mobilitas internal ekspatriat terhadap berbagai hasil beragam. Mendapatkan hasil yang beragam, yaitu yang pertama ada ekspatriat dapat mentransfer pengetahuan penting dan nilai-nilai perusahaan kepada anak perusahaan asing. Yang kedua, berkontribusi terhadap koordinasi informal dan strategi pengendalian melalui sosialisasi. Dan yang ketiga, pembangunan jaringan komunikasi informal, menurut Harzing pada tahun 2001. Oleh karena itu, pengalaman internasional bermanfaat tidak hanya bagi organisasi, tapi juga bagi manajer yang diutus. Berikut adalah pengertian dari ekspatriat. Dan ini pengertian dari impatriat atau impatriasi adalah perpindahan sementara staf nasional ke negara tuan rumah ke kantor pusat organisasi. Menurut Harvey et al. Pada tahun 1999, penugasan impatriat juga dapat dikaitkan dengan kemajuan karir yang lebih besar,
karena cenderung bersifat perkembangan. Menurut Reich et al. Pada tahun 2011, penerima tugas ini dikirim ke kantor pusat untuk mengembangkan pengetahuan baru yang spesifik bagi perusahaan. Dan yang kedua ada keterampilan bisnis internasional daripada untuk mengisi lowongan atau memecahkan masalah yang mendesak. Dan yang ketiga merupakan motif umum penugasan fungsional. Dan berikut adalah penjelasan dari inpatriasi. Dan ini ada tantangan pekerja untuk impatriat. Yang pertama ada mengenai integrasi mereka di kantor pusat, karena mengingat latar belakang budaya mereka yang berbeda. Yang kedua ada pengalaman organisasi yang berbeda dan status orang luar mereka secara keseluruhan. Itu menurut Harvey dan Bucky pada tahun 1997. Maka, untuk mengatasi perbedaan tersebut dan mengintegrasikan pekerjaan asing secara efektif, perusahaan multinasional harus merangkul keragaman budaya dan memastikan lingkungan kerja multikultural di kantor pusat. Menurut Frost et al. Pada tahun 2016, Harvey et al. Pada tahun 2011, dan Clay et al. Pada tahun 2015. Dan di sini ada penjelasan dari external hires atau executive search firm dan social networking website. Yang pertama ada executive search firm. Perusahaan mencari eksekutif beroperasi di pasar tenaga kerja kelas atas dan sebagian besar mendapat kandidat eksekutif. Perusahaan mencari eksekutif merupakan cara yang dominan untuk menemukan orang-orang bagi perusahaan multinasional di negara-negara asing yang menderita karena tanggung jawab ke luar negeri. Dan yang ketiga ada memperkenalkan bias keterampilan yang penting ketika menghasilkan kecocokan. Dan yang ini perbedaan untuk social networking website. Situs jejaring sosial membantu kegiatan perekrutan perusahaan dengan memfasilitasi anggotanya untuk memposting informasi tentang diri mereka sebanyak yang diinginkan. Lalu ada situs jejaring sosial juga dapat berkontribusi terhadap segmentasi pasar tenaga kerja dengan menciptakan bias dalam salah satu langkah awal proses perekrutan identifikasi kandidat. Dan yang terakhir di sini ada kesimpulan. Dengan serangkaian perubahan sosial ekonomi yang menghilangkan sistem ketenaga kerjaan tradisional, perusahaan multinasional dan karyawan menghadapi banyak pilihan pola mobilitas internal dan eksternal. Organisasi yang mengolah sumber daya manusianya dengan cara yang paling optimal adalah tidak hanya menyadari manfaat dan tantangan relatif yang terkait dengan perekrutan internal dan eksternal, namun juga keterampilan dalam menggabungkan kedua sumber bakat ini. Artinya, organisasi memerlukan kedua jenis kemampuan tersebut, merekrut talenta dari pasar eksternal dan membangun talenta di dalam perusahaan, agar mampu memenuhi kebutuhan talenta mereka dengan cara yang paling hemat biaya dan optimal. Dari sini ada golden picture-nya yang dapat saya ambil dari buku tahun 2019 ini tentang managing global talent flows. Dan di sini ada terdapat gambaran dari ekspatriat dan impatriat yang sudah disinggung sebelumnya. Jadi mayoritas ekspatriat yang A ini organisasi dikirim antara kantor pusat dan anak perusahaan asing. Oleh karena itu, selalu memfokuskan pada ekspatriat organisasi yang B yang dikirim dari kantor pusat ke anak perusahaan. Kantor pusat ke anak perusahaan. Dan impatriat yang dikirim dari anak perusahaan asing ke kantor pusat. Dan ini adalah suatu bentuk mobilitas global internal yang paling umum. Dan di sini saya mendapatkan 5 keyword atau konsep utama, yaitu talenta global, mobilitas internal dan eksternal, perekrutan, ekspatriat, dan impatriat. Dan di sini ada contoh pelaksanaan konteks managing global talent flows yang dapat diambil dari perusahaan PT Indosmen Tunggal Prakarsa. Indosmen membuka perusahaan managing trainee atau MT pada tahun 2023 sebagai platform untuk mengembangkan dan mendidik talenta muda untuk menjadi future leader di Indosmen. Peserta MT ini akan belajar langsung dari karyawan Indosmen yang berpengalaman untuk mengembangkan keahlian teknik, serta pembelajaran mengenai kemampuan kepemimpinan untuk menghadapi tantangan global. Di sini saya dapat mengambil dari sumber Indosmen itu sendiri, yaitu www.indosmen.co.id/karir.
Dan di sini adalah jurnal yang saya ambil yang berjudul Manajemen Talenta dan Pengembangan Karir Pengaruhnya Terhadap Kinerja Karyawan. Dan jurnal ini sudah termasuk Sinta 3. Setelah saya teliti, setelah saya baca kembali dari jurnal ini, mendapatkan hasil analisis, yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel manajemen talenta berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan arah positif. Yang kedua, ada pengembangan karir berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan arah positif. Dan yang ketiga, manajemen talenta dan pengembangan karir berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan arah yang positif. Dan kata kunci dari jurnal tersebut yaitu talenta, manajemen, pengembangan, karyawan, dan kinerja. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.